Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang penyajian data, penyajian hasil dari penelitian. Ini akan saya kasih contoh yang menjadi deskripsi bab 4. Nah, ini ada deskripsi bab 4 ya. Ini dari penyajian hasil dari penelitian. Nah, apa yang disampaikan dari hasil penelitian ini apa saja? Yang pertama ini adalah gambaran umum ya, objek penelitian. Yang Anda harus jelaskan objek ya. Nah, gambarannya apa? Nah, ini misalnya Anda meneliti di mana? Nah, ini di perusahaan manufaktur. Nah, ini. Nah, ini di sini dijelaskan manufaktur dengan penentuan sampelnya seperti apa. Tahun 2013, 14, 15 jumlahnya berapa, kemudian kriterianya. Nah, ini non probability sampling dia pakai kriteria. Kemudian ketemu sampelnya sekian, jumlah yang diobservasi ini sekian ya. 65. Kemudian setelah itu yang dijelaskan lagi ini adalah deskripsi data penelitian ya. Nah, ini deskripsi ini apa saja isinya ya, ini deskriptif statistiknya itu yang disampaikan dalam deskripsi data penelitian. Nah, ini ada maksimum, minimum ya, nilai minimum. Kemudian ada nilai rata-rata, kemudian ada standar deviasi. Nah, ini variabelnya X ini ada berapa? Ada 5 ya, kemudian variabel Y-nya 1. Ini dijelaskan sini. Kemudian secara tertulis dijelaskan ya. Variabel X1 ini kepemilikan institusional. Ya. Kepemilikan institusional ini rata-ratanya berapa, nilai minimum maksimumnya berapa ya. Kemudian standar deviasinya berapa. Nah, ini ditunjukkan ya, dijelaskan. Kemudian X2 ini ada kepemilikan manajerial sama ya, dijelaskan nilai minimum, nilai maksimum, kemudian nilai rata-rata, kemudian standar deviasi. Kemudian X3 ini ada komite audit, kemudian X4 ada komisaris independen, kemudian X5 ini adalah financial distress, kemudian yang ke-6, nah ini ke-6 ini adalah variabel Y-nya, ini adalah integritas laporan keuangan. Nah kemudian, karena ini penelitian ini menggunakan data sekunder, makanya langsung diuji menggunakan asumsi klasik. Ya. Nah, asumsi klasik itu apa? Ya ini asumsi yang digunakan untuk menentukan regresi. Ya. Ya. Karena garis regresi itu garis lurus itu harus menggunakan ada 4 asumsi. Ya. Asumsinya apa aja? Ini ada uji normalitas, multikoordinalitas, kemudian heteroskedastisitas, kemudian ada uji autokorelasi. Nah, ujinya ada 4 itu tadi. Nah, kalau uji normalitas ini ada uji pakai uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini dilampirkan sini ya, hasilnya di tabelnya seperti ini dipaparkan ya. Kemudian kalau uji multikolinearitas ya menggunakan nilai FIF. Nah, PIF ya, PIF. Nah, ini seperti ini. Nilainya harus di atas 0,1 dan di bawah 10 ya. Nah, ini nilainya 1,8, 1,7 ya. Jadi memenuhi. Kemudian heteroskedastisitas diuji dengan uji Glaser ya. Ujinya. Ya. Kemudian ada uji autokorelasi. Ya, ini diuji dengan Durbin-Watson. Ya, uji Durbin-Watson. Kemudian setelah uji asumsi klasik tadi, ini dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.
ya berganda. Nah ini koefisiennya ya, ketemu ada konstanta, kemudian X1, X2, X3, X4, X5. Ini nilai koefisiennya. Sedangkan min 8,068 ini adalah konstantanya. Ini alfanya. Jadi Y sama dengan alfa plus beta X1 plus beta X2 plus beta X3 plus beta X4 plus beta X5 dan seterusnya. Ya ini. Nah, ini persamaannya. Ya. Nah, ini tadi konstanta dimasukkan, kemudian koefisien dimasukkan, ya seperti ini. Temu ya. Nah, terus dijelaskan kalau konstanta nilainya min 8,06 artinya apa? Dijelaskan ya. Artinya kalau X-nya 0 ya kan, maka nilai Y adalah sebesar min 8,068. Ya ini artinya seperti itu. Nah, kemudian apa maksudnya? Artinya apa? Kalau hanya terjadi ya ini terjadi Y ya, Y ini integritas laporan keuangan, nilainya akan minus 8 apabila tidak ada X1, X2, X3 ya. Nah, kemudian kalau koefisien ya, koefisien ini 0,171 artinya apa? Nah, kalau Y-nya naik 1 ya, maka X1 atau kepemilikan institusional tadi akan meningkat sebesar 0,171. Ya. Itu kalau koefisien. Demikian juga yang lain. Ini ada koefisien yang kedua ini tadi kepemilikan manajerial. Ini 2,765 ya. Kalau Y-nya naik 1, maka nilai X-nya adalah sebesar 2,765. Ini ya, seperti ini. Ya, kemudian koefisien determinasi. Ini determinasi ini R kuadrat. Ya. R square ini untuk menentukan ya seberapa jauh ya. X1, X2, X3, X4 sampai X5 tadi menjelaskan variabel dependennya ya. Nah, ini sampai seberapa jauh. Ternyata hasilnya 0,23,2 artinya 23%. Ya, state-nya 23, nah berarti ada variabel yang lain yang menjelaskan variabel X1 sampai X5 yang mempengaruhi variabel dependent ya. Nah, apa itu ya nggak tahu, ini harus dicari ya. Nah, ini berapa sebesar 76,8%, ini dijelaskan oleh variabel yang lain. Kemudian ada uji F, ini uji serentak ya. Jadi kalau X1, X2, X3, X4 sampai X5 tadi diuji secara bersama-sama, ini nilainya harus signifikan ya. Nah, ini. Kemudian kalau uji T, ya uji T ini adalah uji secara parsial. Ini jadi X1 terhadap Y, nilainya apa ini? Oh, tidak signifikan. Ya. Ini dibandingkan nilainya antara harus lebih kecil dari 0,05. Ini berarti 0,9. Berarti lebih besar kan? Nah, berarti tidak signifikan. Kemudian hipotesis pertama ditolak. Ya, kemudian yang kedua juga sama, lebih besar daripada 0,05. Hipotesis kedua juga ditolak. Yang ketiga, komite audit, ini signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Maka hipotesis 3 juga ditolak.
Kemudian hipotesis yang keempat, ini ya, hipotesis yang keempat, hipotesis keempat ini lebih kecil ya daripada 0,05. Ini nilainya 0,04 kan. Nah, berarti hipotesis keempat diterima. Ini juga hipotesis yang kelima, ini nilainya lebih kecil daripada 0,04 sehingga H5 ini diterima. Nah, ini ya. Nah, diterima, ditolak ini Anda kemudian jelaskan ya, Anda jelaskan bagaimana nilai-nilainya tadi ya, secara statistik diterima, ditolak ya. Ini Anda jelaskan X1 ditolak, jelaskan X2 ditolak secara statistik ya ini ya. Kemudian X3 juga ditolak, kemudian X4 secara statistik diterima dan juga X5 ini juga diterima. Ya, kemudian pembahasan. Nah, pembahasan ini untuk menjelaskan pengaruh X1 terhadap Y. Tapi secara empiris, secara realnya seperti apa. Jadi tidak hanya menguji secara statistik, tapi secara, kalau tadi statistik sudah, tapi ini secara empiris. Jadi secara empiris, jadi secara kenyataan realnya seperti apa. Nah, ini ada diberikan contoh-contoh. Kemudian jangan lupa Anda jelaskan pengaruhnya tadi disesuaikan dengan teori yang digunakan, dijelaskan dengan teori yang digunakan. Nah, ini demikian juga untuk X2 ya. Nah, tadi secara empiris bagaimana dijelaskan. Ini empirisnya. Kemudian hasilnya secara statistik, secara singkat. Kemudian dijelaskan contohnya, ya, contohnya dan dijelaskan dengan menggunakan teori. Teori yang digunakan ini teori agensi. Maka Anda jelaskan pengaruh X2 terhadap Y, dilihat dari teori agensi itu apa. Nah ini, jadi intinya bahwa pembahasan ini adalah hasil dari penelitian Anda. Nah, pembahasan inilah yang menjadi kunci untuk menentukan bagus tidaknya suatu penelitian. Ya. Nah, bagus tidaknya bagaimana? Ya tadi hipotesisnya terjawab apa tidak, ya kan? Nilainya, pengaruhnya, R kuadratnya itu ya, itu nilainya besar atau kecil. Ya, nah ini dilihat. Kemudian secara empirisnya, secara empiris ini pentingnya ya manfaatnya bagi. Tadi kalau di bab 1 kan ada manfaat penelitian. Nah ini terjawab dari hasil penelitian tadi, manfaat tadi memang betul-betul bermanfaat atau tidak penelitian ini. Nah ini adalah isi dari penyajian hasil penelitian atau bab 4-nya. Saya rasa itu. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan, Anda boleh WA saya. Kalau belum jelas, saya rasa cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.